Bayangkan ini, kamu masuk ke ruang tamu dan menemukan tubuh anakmu menyatu dengan sofa, bukan sekadar duduk, tapi tubuhnya melebur, membusuk, dan tenggelam ke dalam kulit sofa selama 12 tahun. 12 tahun tanpa mandi, tanpa perawatan, tanpa menyentuh lantai sekalipun. Ini bukan film horor, ini kisah nyata. Dan yang lebih mengerikan, pelakunya bukan pembunuh berantai, tapi orang tuanya sendiri. Namanya Lacey Ellen Fletcher. Lahir di Louisiana tahun 1985. Waktu kecil, normal, ceria, aktif main voli. Tapi saat remaja, semuanya berubah. Lacey mulai menarik diri. Ia punya kecemasan sosial dan gejala autisme. Tidak cocok di sekolah. Akhirnya, orang tuanya, Sheila dan Clay Fletcher, mengeluarkan dia dari sekolah dan memilih homeschooling. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya muncul saat Lacey berusia 24 tahun. Karena kondisi kognitifnya memburuk, Lacey tidak bisa keluar rumah. Dia hanya duduk di satu tempat, sofa kulit di ruang tamu. Dan sejak itu, dia tidak pernah bangun lagi. Alih-alih membawa Lacey ke rumah sakit, orang tuanya meninggalkannya di sana. Tidak dimandikan, tidak diberi makan layak. Bahkan saat mereka liburan, Lacey ditinggal sendirian di sofa. Dia buang air besar dan kecil di tempat yang sama. Selama 12 tahun, saat akhirnya ditemukan, Lacey sudah menyatu. Tubuhnya terhisap ke dalam bantalan sofa, belatung hidup di rambut dan luka-lukanya. Kukunya penuh busa sofa. Beratnya hanya 43 kg. Tanggal 3 Januari 2022, Sheila, ibunya, menelpon 911 dan bilang, "Anak saya tidak bernapas." Petugas datang dan langsung terpukul oleh bau busuk. Mereka menemukan Lacey setengah telanjang, mati, menyatu dengan sofa. Tubuhnya penuh luka, wajah dan perutnya tertutup kotoran, dan tulangnya sudah terlihat. Pemeriksa forensik menyatakan penyebab kematian: sepsis akibat luka, infeksi, dan kelaparan ekstrim. Salah satu penyidik bahkan berkata, "Saya tidak bisa makan selama seminggu. Saya menangis setiap malam." Orang tuanya, Sheila dan Clay Fletcher, tidak langsung ditahan, tapi publik marah. Bagaimana bisa dua orang dewasa membiarkan anaknya mati membusuk, lalu bilang, "Itu pilihannya sendiri." Setelah penyelidikan intensif, mereka akhirnya dakwa atas pembunuhan tingkat 2. Mereka bilang, Lacey memilih hidup begitu. Tapi kenyataannya, dia tidak mampu bangkit. Dia tidak punya pilihan. Pada 20 Maret 2024, mereka divonis 20 tahun penjara. Beberapa orang bilang itu terlalu ringan, karena Lacey sudah menderita lebih dari setengah hidupnya. Kasus ini bukan soal kematian aneh. Ini soal pengabaian brutal. Soal bagaimana seseorang bisa terlupakan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Selama 12 tahun, tidak ada yang datang menolong. Tidak ada yang menanyakan keberadaannya. Karena dunia kadang lupa bahwa orang yang diam bisa jadi sedang sekarat. Menurut kamu, siapa yang paling bersalah? Apakah benar Lacey memilih hidup seperti itu? Atau ada niat jahat di balik diamnya kedua orang tuanya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu peduli pada kasus-kasus seperti ini, klik tombol like dan subscribe. Karena besok, bisa jadi kamu bertemu seseorang yang diam. Tapi diamnya bukan karena damai, tapi karena dia sudah menyerah.